Bagus Wang Wu, tak peduli kalah ataupun menang, kehormatan haruslah tetap kau jaga, selama kau yakin berada dalam kebenaran. Pantang kakimu surut ke belakang, itu baru anak ayah, seru Hao Lam memuji putranya. Ya, bagi Hao Lam, sikap ksatria dan martabat seorang pendekar jauh lebih penting tertanam lebih dulu di dalam dada murid yang juga putranya itu. Karena dengan dasar sikap ksatria yang telah tertanam dengan kuat, maka ilmu setinggi apapun tak akan membuat mental putranya itu goyah dan tersesat dari jalan kebenaran di kemudian hari. Hal itulah dasar karakter yang selalu dipegang teguh oleh seluruh anggota sekte Naga Emas, sejak sekte itu berdiri ratusan tahun silam. Hao Lam mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, tampaklah sebuah kain hitam kecil berbentuk bulat dalam genggaman tangannya. Nah Wang Wu, ayah baru saja semalam mengeluarkan mustika naga emas ini dari tubuh ayah. Kiranya pusaka ini akan lebih berguna di tanganmu kelak. Tugasmu adalah menemukan pencuri kitab pusaka naga langit dan pedang pusaka naga emas yang hilang sejak 79 tahun lalu. Karena hanya pemilik mustika naga emas inilah orang yang akan bisa membaca, memahami, dan mempelajari isi kitab naga langit. Ucap tegas dan jelas Hao Lam kepada putranya. Maaf ayahanda, apakah Wang Yu tak terlalu muda untuk memegang pusaka itu? Tanya Wang Yu heran. Tidak Wang Yu, justru ayahlah yang terlalu tua untuk mempelajari isi kitab pusaka naga langit itu. Kurang tepat jika kitab pusaka itu dipelajari oleh ayah, yang usianya sudah setengah abad lebih ini Wang Yu, sanggah Hao Lam cepat. Berarti pencuri kitab pusaka itu juga tidak bisa mempelajari isi kitab pusaka itu ya ayah, karena pencuri itu tak memiliki mustika naga emas di tangan ayahanda. Tanya Wang Yu serius. Tentu saja pencuri itu tak akan bisa mempelajari isi kitab pusaka itu Wang Yu. Dia hanya bisa menjadikan kitab pusaka itu sebagai barang pajangan saja di rak kitabnya. Seru Hao Lam seraya tertawa bergelak. Sekarang kau telanlah mustika naga emas ini Wang Yu, agar pusaka itu bisa memilih persemayaman yang sesuai dalam dirimu. Seru Hao Lam tak mau dibantah. Hao Lam langsung memberikan sebuah batu mustika bercahaya keemasan sebesar telur puyuh pada Wang Yu. Seketika energi mustika naga emas pun masuk dan menjalar di dalam tubuh Wang Yu. Hawa hangat seketika merayap dan mengalir ke sekujur tubuhnya. Tahan dan aturlah pernafasanmu Wang Yu. Hao Lam langsung memberikan arahan pada putranya. Tak lama kemudian, akhirnya Wang Yu merasakan aliran dan hawa tubuhnya berangsur normal kembali. Namun keanehan terjadi pada diri Wang Yu, kini dia merasa indera penglihatannya bertambah tajam dan jelas. Titik pusat energinya dan gerak tubuhnya juga terasa bertambah penuh dan lebih ringan daripada biasanya. Ketahuilah Wang Yu, saat ini ayahanda hanya mampu menguasai 5 jurus dalam isi kitab pusaka naga langit yang hilang itu. Di dalam kitab pusaka itu, terdapat 11 jurus sakti andalan sekte naga emas kita. Sementara jika kita bisa menguasai 9 jurus saja dari isi kitab pusaka itu, maka bisa dikatakan kita sudah berada di tingkat puncak pencapaian seorang pendekar Wang Yu, ujar Hao Lam, berusaha menjelaskan pada putranya. Ayahanda, apakah sampai sekarang pencuri kitab itu belum diketahui siapa pelakunya? Tanya Wang Yu dengan rasa penasaran. Sayangnya belum Wang Yu, bahkan kakekmu Huang Ying juga dinyatakan hilang, bersamaan dengan kejadian hilangnya 2 pusaka pamungkas sekte naga emas kita ini. Semuanya masih menjadi misteri hingga saat ini Wang Yu, ujar Hao Lam dengan wajah berubah muram. Ayahanda, adik Wang Yu, ditunggu ibunda untuk makan siang bersama, ucap Riang Siang Li, yang datang menghampiri mereka berdua di halaman belakang rumah. Baik Siang Li, ayo Wang Yu kita makan bersama, sahut Hao Lam dengan wajah tersenyum. Akhirnya keluarga Hao Lam makan bersama siang itu, dengan suasana penuh kehangatan dan keceriaan. Tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang. Malam pun menjelang. Di rumah kosong tempat pertemuan para ketua sekte tadi siang, nampak telah berkumpul 5 sosok para ketua sekte. Sayang sekali Han Xiong tak bisa ikut bersama kita. Ada urusan mendadak di sekte tapak emas yang harus segera ditanganinya, ujar Cheng Mao mengabarkan hal itu pada keempat rekannya. Oh, sayang sekali, seru para ketua sekte lainnya serentak, menyayangkan kabar itu. Tapi tak masalah. Kita berlima saja cukup untuk misi yang sangat mudah ini, seru Cheng Mao, memberi semangat pada keempat ketua sekte lainnya. Baiklah, suasana desa Hongtu saat ini sudah sepi dan cukup gelap.
Kondisi ini sangat mendukung misi kita. Mari kita berangkat sekarang saja, seru Chin Lao, ketua sekte awan hitam. Baik, mari kita ke tempat penyimpanan pusaka sekte naga emas itu dulu. Untuk membuktikan keterangan dariku bukanlah sembarang asal tuduh saja, seru Cheng Mao, seraya memakai penutup kepala dari kain hitamnya. Hal itu langsung diikuti oleh keempat ketua sekte lainnya, serentak mereka semua memakai penutup kepala mereka agar tak dikenali orang. Selapis, selap, akhirnya kelima sosok itu pun melesat cepat bak sekawanan hantu di kegelapan malam. Sementara di ruang meditasi pribadi ketua sekte tapak emas, nampak sosok Han Xiong yang tengah tenggelam dalam perenungan batinnya. Maafkan aku para leluhur, aku tak bisa membantu sekte naga emas, seperti mereka dulu membantu sekte tapak emas dari kehancuran. Karena aku tak tahu harus berdiri di pihak mana dalam masalah ini. Di satu sisi sekte kita berhutang budi yang sangat besar pada sekte naga emas dahulu kala. Namun di sisi lain, saat ini sekte naga emas berada pada posisi sebagai tersangka, karena dituduh telah mencuri pusaka sekte harimau besi dan sekte kera putih. Itulah pertentangan batin yang tengah berkecamuk di dada Han Xiong, sang ketua sekte tapak emas. Dan di tengah kebingungan dan kebimbangan hatinya, akhirnya Han Xiong mencari alasan untuk mundur dari misi bersama 5 ketua sekte lainnya malam itu. Kalau tak bisa membalas budi pada sekte naga emas, lebih baik jangan pula aku ikut menyerbu sekte naga emas. Sekte yang pernah sangat berjasa pada sekte tapak emas di masa para leluhur dulu, bisik batin Han Xiong. Dengan dasar pertimbangan itulah, akhirnya Han Xiong mundur dari misinya bersama 5 ketua sekte lainnya. Ya, sesungguhnya firasat Han Xiong seperti berbisik bahwa tuduhan Cheng Mao sang ketua sekte Phoenix Merah masih belum jelas dan samar kebenarannya. Hao Lam baru saja usai makan malam bersama keluarganya. Kini mereka sekeluarga tengah saling berbincang akrab di ruang tengah rumah, yang juga merangkap sebagai markas sekte naga emas. Ya, Hao Lam beserta istri dan kedua anaknya sama sekali tak menyadari jika di saat yang sama tengah melesat 5 sosok bayangan dengan kecepatan tinggi ke arah markas sekte naga emas mereka. Kelima sosok itu langsung berkelebatan ke arah ruang penyimpanan pusaka, yang letaknya berada di samping kanan markas atau kediaman Hao Lam. Hal yang nampak aneh dan mengherankan adalah, karena salah satu sosok itu terlihat seperti sangat paham sekali dengan ruang penyimpanan pusaka di markas sekte naga emas. Sementara keempat sosok lainnya nampak hanya mengikuti arah lesatan sosok yang terdepan tersebut, yaitu sosok Cheng Mao. Mengapa bisa demikian?